Kita kembali lagi di acara Ngobel. Ngobrolannya Obel. Waduh, Gimana hari ini, Mas? dingin. Perjalanan Anda? Perjalanan saya tadi panas, Pak. Panas. Sempet panas, tapi dari pagi, Ya. dari tengah malam Ya. sampai pagi, Ya. itu hujan tak ada berhenti, Hujan, ya. artinya Bekasi siap waspada banjir. Oke, guys. Jakarta gimana? Jakarta Timur? Ya, sekedar informasi juga untuk wilayah Bekasi sekitarnya, Bekasi Selatan ini ya. Iya, Bekasi BCP Selatan. sekitarnya keadaan mendung cerah berawan. Cerah Nggak mendung juga berawan. sih. Tapi udaranya cukup sejuk ya. Iya, cukup sejuk. Cukup sejuk. Tapi cukup was-was. Was-was karena sebagian wilayah kita masih terendam banjir nih, Mas. Banjir. Ya, kita doakan semoga cepat surut. Ya, Dan amin. bagi yang terkena musibah semoga Diberi ketabahan, kesabaran dan kekuatan untuk mindahin barang-barang. Barang-barang. Itu lebih penting. Kekuatan itu lebih penting daripada ketabahan. Iya, kalau cuma tabah doang, kalau nggak kuat juga percuma ya. Ya kan? Pasrah doang itu namanya. Iya, pasrah. Oke, Karena oke, banjir oke. ini akan merusak semua hal. Termasuk Spare part-nya, mesinnya. Oh, kita bicara laptopnya maksudnya. Enggak semuanya. Semuanya. Oh, iya ya. Handphone juga. Lah, Handphone handphone juga kalau rusak. nyemplung Iya, mati. Kita jadi inget tahun lalu ya, awal tahun waktu itu ya, kejadiannya 2020 itu Iya, pas awal malam tahun baru tuh. awal baru, luar biasa itu. Banjir di mana-mana sampai saya juga kebanjiran order juga untuk Laptop yang Laptop terkena rusak. air. Betul. Karena musuh laptop air. Ya, betul. Karena kenapa musuh laptop itu air? Menurut saya adalah karena laptop itu nggak punya IP68. Apa tuh IP68? IP68 adalah standar untuk handphone supaya bisa nyemplung ke air. Oh, iya, anti air ya. Anti air. Water Ya. resistor ya. Water resistor, IP68. Mudah-mudahan nanti ada inovasi ke depannya 2022 atau ke atasnya nanti mungkin akan diciptakan. Iya, siapa tahu laptop anti air, nyemplung. Buing, Jadi, ya kan? ya, betul. Mudah-mudahan. Tapi kalau bicara laptopnya anti air, saya jadi teringat tadi omongan Anda, Mas Obel. Spare part itu kemana nantinya? Nggak laku dong. Enggak, tetap laku, Pak. Lakunya gimana? Kan anti air, nggak bakal rusak. Ya, tapi kan nggak anti banting. Oh iya, kalau Iya kan? kalau banting itu hilaf ya. Iya. Kecenderungannya human error yang benar-benar hilaf atau gimana gitu. Bukan. Nggak Kalau sengaja. dibanting itu bisa disengaja, bisa enggak. Oh iya. Biasanya banting itu kalau nggak dia Gimana? hilaf, Hilaf? kalau nggak dia amarah. Oh, meluapkan ekspresi. Iya. Banting. Dar! Oh, iya. Wah, Bisa. dar! Bisa juga nggak kalau ngebanting sesuatu itu dengan gembira? Iya. Bisa juga. Sekarang Pak lagi giniin Lagi komennya tren. ada ini Pak, seberapa kuat gadget lu? Oh, ini topik kita hari ini. Iya. Oh, Tapi iya. kita hari ini apa? Spare part. Spare part. Oh iya. Ini kita spare part ada penting masukan nih, dari Pak. dari teman-teman ya, netizen apa teman-teman kita. Karena yang melanjutkan kemarin. komentar. Oh iya. Terima kasih. Melanjutkan kemarin yang laptop. Nah, jadi apa sekarang untuk hari ini masalah Adalah spare part? spare part. Tapi spare part ini kita bagi ke umum. Nah, gimana? Tapi contohnya? spare part laptop juga bisa. Oh iya, oke, secara spesifik Bisa. aja ya, karena kita menguasai bidang di dunia gadget atau Iya. khususnya perlaptopan, Lebih ke IT, IT, kita bahasnya ke spare part IT. Tapi ntar bakal nyerempet ke spare part lain pasti. spare part lain pasti. Karena pikiran kita nggak mungkin fokus pada satu hal, Pak. Oke. Pasti kita akan melenceng karena pikiran kita pasti akan melenceng, Pak. Masih akan melenceng ya. Street apapun pikiran kita, pasti melenceng nanti urusannya. Pasti Dan ya ya itulah Iya. obrolan kita itu yang kecenderungan, mohon maaf sekali lagi kita ingatkan dari kita take Awalan. pertama sampai sekarang kita tidak pernah ada skrip. Iya. Jadi mengalir begitu aja, mengalir dengan sendirinya apa yang kita tersirat dan Ada yang di kepala, keluarin ya, aja. langsung spontan aja. Tapi kira-kira kalau spare part mesin kan gara-gara hujan nih Ya, bisa sering rusak nih ya. betul. Tapi kan mesin itu kan yang pakai juga manusia ya. Ya. Kira-kira spare part manusia itu ada nggak ya? Nah, Ini aja menarik. udah melenceng nih omongannya. Udah lanjutin aja yang melenceng. Ini menarik, Mas. Spare part Kalau manusia, spare part itu kan katanya kita spare part secara kata ya. Nah. Spare part itu kan artinya bahasa Inggris ya. Itu dari bahasa Iya. Inggris kan. Artinya kalau di Indonesia kan suku cadang. Oke, suku cadang. Suku cadang itu adalah menurut saya ini Nah, saya. menurut Bapak maksud aja. saya, suku cadang adalah sesuatu yang diciptakan
yang pasti ada kadaluarsanya untuk menggantikan yang kadaluarsanya itu. Makanya diciptakan namanya suku cadang. Oke. Makanya spare part. Kalau manusia ada yang kadaluarsanya nggak ya? Nah, pertanyaan saya menarik tuh. Baru saya mau nanya itu. Iya, betul. Ya, kalau suku cadangnya manusia dulu pernah mas pernah ada dengar nggak kegalauan orang, kegelisahan orang sampai hingga dia tuh bukan tega ya, dia bisa kepikiran untuk jual ginjal, jual jantung, donor jantung, atau kalau donor darah termasuk spare part gitu ya. Ayo, anggota tubuh itu apa? Cuci darah? Cuci darah, Cuci darah itu bisa spare part. Iya, spare part. Sebelum kita spare part mesin, ntar kita gini pasti bahas spare part manusia kira-kira jujur ya. Ya itu. Kayak orang kacamata. Ya. Kan penurunan di fungsi mata. Fungsi mata. Itu kira-kira spare part itu aksesoris kalau menurut saya. Aksesoris kan, kacamata. Doang. Tapi yang jadi masalahnya adalah suku cadang itu untuk mengganti yang rusak atau untuk mengganti yang udah turun. Nah, ini tambahan lagi nih ya. Kalau namanya spare part sama aksesoris bedanya gini. Kalau spare part suku cadang itu umumnya itu di internal, di dalam. Apapun bentuknya. Ya, mau entah itu di mesin apapun atau di manusia pun, di organ tubuh kita di namanya. dalamnya ya. Tetap di dalam. Spare part kita nyebut gitu kan, betul ya? Tapi kalau aksesoris kan dipakainya di luar atau ditanam lewat proses. Bisa jadi dong, kayak ring jantung, kayak apa itu kan aksesoris. Itu bukan spare part? Bukan spare part. Dia hanya membantu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Ini masuk ke dalam nih Pak nih. Nah, masuk ke dalam. Ini saya pertanyaan nih. Pertanyaan nih. Iya, gak apa-apa. Ini menarik nih. Spare part itu adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam. Bener dong? Tadi kata Bapak kan? Ke dalam tubuh kan? Atau ke dalam mesin kan? Iya. Spare part gitu. Iya. Artinya, saya lagi makan spare part Pak. Ini saya masukin ke dalam. Nih, saya buktiin saya masukin ke dalam nih. Masukin ke dalam loh, spare part gue loh. Lalu saya lagi mikir ya. Iya juga sih. Iya. Maksudnya gini, spare part itu dia diciptakan memang sudah ada di dalam tubuhnya. Bukan masuk secara tidak saya. Anda ini kan jurusannya lapar. Jadi lebih kecenderungannya kalau menurut bahasa hiasan suplemennya. Asupan. Kalau mesin itu olinya. Oli. Iya. Oli itu bukan spare part? Bukan spare part. Oli bensin itu bukan spare part? Spare part. Nggak masuk dalam suku cadang dia. Dia hanya jatuhnya ya termasuk saya bilang sih pelengkap aksesoris. Iya, tadi saya lagi pengen update status, Pak. Update statusnya gimana nih? Saya lagi makan spare part. Tapi menarik. Dimasukkan. Biar ada perpikiran apaan nih maksudnya kan gitu. Iya, kita kan perlu jelaskan. Gitu. Namanya orang sesuatu yang dimasukkan ke dalam. Datanglah Batagor saya dong. Iya, betul. Batagor datang. Oke. Wah, sesuatu yang dimasukkan ke dalam. Bener dong. Ini kan sesuatu nih. Iya. Masukin ke dalam. Spare part. Tapi kan basicnya dia tidak ada nempel duluan gitu loh. Oh. Dia kan jatuhnya tadinya eksternal. Karena Anda butuh asupan, apalah namanya itu nutrisi atau apa, ya jadi masuk. Gitu. Prosesnya. Bukan dia sudah diciptakan udah di dalam. Kayak paru-paru, jantung atau ginjal Anda itu di dalam. Tapi kalau untuk mengaktifkan sesuatu yang di dalam itu termasuk spare part kan? Wah, ini menarik nih, Mas. Ya. Apa? Mengaktifkan sesuatu yang di dalam. Contoh. Ya, contoh. Laptop diinstal ulang. Oke. Karena kita dunia laptop. Software nih ya. Kita bicaranya software. Datang, masukin. Ya. Di situ misalkan Core i7. Ya. VGA-nya Nvidia. 4 GB. Ya. Setelah diinstal, itu kan hardware-nya kan belum berfungsi kan? Betul. Masuklah driver. Ya. Baru berfungsi. Ya. Kira-kira driver OS itu termasuk spare part nggak? Kalau di tubuh manusia itu software dan driver itu kayak cinta. Harus bersinergi. Iya, harus klop. Harus satu sama lain saling berhubungan. Iya. Tidak ada OS ya, operasi sistem, tidak ada juga software. Makanya banyak dan orang nggak akan bisa nyala tuh laptop. Makanya banyak orang yang begini, Pak. Gimana? Kayak orang gini, jahat. Atau tega sama istri atau suaminya. Ya. Gila lo emang.
lu nggak ada hati lu. Iya. Itu kan nggak ada hati, Pak. Ternyata pas di Black ada hatinya. Ini dong. Iya, itu ungkapan kata. Nggak ada hati itu ungkapan kata. Berarti hati itu spare part kan? Bener dong? Spare part. Iya kan? Karena bisa dicangkok hati ya. Iya, cangkok hati. Berarti kalau pas dia ngomongin nyakitin suami atau pasangan anaknya, dia ngomong nggak ada hati, berarti nggak ada spare part nih? Iya, itu satu-satunya. Iya benar juga, benar-benar. Satu-satunya spare part di organ tubuh kita tuh bisa main-main yang kurang ajar tuh hati. Bener. Main hati. Iya. Nggak ada main jantung. Main hati. Main paru-paru nggak ada. Abis main hati, yang lawannya pasti makan hati. Makan hati. Kayaknya bicara spare part khususnya di organ tubuh kita yang namanya hati itu banyak, Mas. Bener, hati. Ada hati-hati. Ada hati-hati. Ada main hati tadi. Main hati, makan ada hati. Makan hati, Ya sakit kan? hati. Sakit hati. Iya kenapa ya? Padahal udah sakit badan tubuh kita sakit aja. Kenapa dia lebih spesifik lagi? Iya. Sakit hati ini gitu. Iya. Kenapa ya? Makanya saya bilangin kata hati-hati itu saya juga bingung, Pak. Iya. Kenapa mesti Sakit 2 kali? hati. Iya udah. Iya, sakit hati udah. Terus kenapa hati-hati? Kenapa Iya nggak kan? jantung-jantung? Iya. Sakit apa? Sakit Kenapa nggak tubuh-tubuh? Iya. Iya tuh. Soalnya kan Iya, ketika lo yang dia ungkapkan, hati-hati bro, Oh iya. ya kan? Itu kan bisa kan jatuh, Jatuh. kena Padahal pantatnya. kena sakit pantat ya, kenapa hati-hati Iya. ya ditanya. Hati nggak kena. Iya. Kenapa hati-hati? Kenapa hati-hati? Tapi Pak, Iya, itu iya. benar. Dan yang pertama itu. Apa, yang apa, kedua adalah ketika Bapak naik kendaraan apapun, Ya. pastikan Hah? Bapak nggak kehilangan spare part. Maksudnya? Ih, Bapak. Ini gimana nih? Nih. Ini menarik nih. Anda ngomong jangan setengah-setengah nih. Naik motor. Naik motor. Ya kan? Set. Oke. Misalkan nyalip seenaknya Bapak naik motor, ada mobil, Oke. terus datang. Nyalip Salip, gitu, ya. mobilnya marah dong. Marah. Bapaknya udah kabur. Oke. Anjing lo, nggak punya mata lo. Oh iya juga ya. Ya kan? Padahal setiap orang naik motor itu Pasti punya mata. pasti punya Kalau mata. nggak punya mata nggak bisa naik motor. Nggak mungkin dia bisa ngeliat, nggak mungkin dia bisa naik motor. Iya kan? Saya juga punya apa yang lihat di TV yang disabilitas, nggak punya kaki, kakinya cuma satu, masih bisa naik mobil, Oh iya. masih logis. Tapi kalau nggak punya mata, Pak, nggak mungkin, Pak. Iya kan? Bahkan seorang Deddy Corbuzier, Pak, nutup matanya, Iya. itu cuma jalan di perumahan doang, Pak. Iya. Dia nggak Nggak bisa mungkin sampai- jalan tol lewatin Bandung, Pak. Iya. Iya kan? Gue mau ke Bandung, gue pengen Punya matiin mata. gitu. Enggak. Ada lagi satu doang. lagi malah lebih parah lagi cuma yang sering kalau orang amarah tuh dasar lu Nah, nggak punya otak nah. Pak, Gimana tuh? itu nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin juga kan? Ini perlu diperjelas lagi. Nah iya. Coba gimana contohnya? Contohnya gimana? Otak itu gunanya bukan cuma buat berpikir. Betul. Kan penyambung ini juga kan? Otak itu, Memacu apa? otak Darah. itu mengendalikan seluruh spare part. Oke, betul. Iya. Mbak, ini apa nih? Dari kita, Hah? Oh iya. struknya Oke. Oh, ya. Terima Oke. kasih. Wah, ini free spare part nih. Ya, ini spare part lagi. Kita lanjutkan lagi. Lanjut lagi guys. Otak itu nggak Oke. gunanya buat berpikir doang, tapi gunanya untuk mengaktifkan spare part. Otak nggak ada. Iya, maksudnya mengaktifkan organ tubuh yang lain kan? Iya. Oke. Otak nggak ada, mata nggak ada. Iya. Gimana coba? Otak nggak ada, lambung gini nggak berfungsi. Benar. Iya kan? Bahkan darah itu disalurkan ke otak Otak untuk dulu. peredaran darah Iya, kecil. biar melancarkan darah. Iya, baru ke seluruh tubuh peredaran darah besar. Betul. Anjir, IPA gue keren kan? Iya. Kita jadi ngomongin Tapi gue biologi, takutnya salah, Pak. Ntar gue ada yang komen, salah lo, sok tahu lo. Gitu. Tapi Oh bodo iya. amat. Yang penting komen ada tempatnya. Iya, di depannya Komen aja, silakan. Iya. Nah, Jadi gue nggak mungkin manusia itu hidup tanpa otak, Pak. Nggak mungkin. Tapi kan dia bilang nggak punya otak lu. Karena Sorry nggak banget. spesifik. Oh iya. Harusnya dia gini, nggak punya berpikir lo, atau nggak punya pikiran lo. Gitu. Mungkin kalau orang ngomong spesifik. lebih terlalu spesifik, orangnya udah kabur. Nah, Lu asal lu nggak punya organ tubuh yang namanya bisa mencerna dengan diri lu tanpa pikir hati dia jauh orang yang ngomong begitu kita. ih, Maki-maki orang kan sebentar Bu. ngomongin 2-3 kata doang kan. bukan Pak. Saya pernah nonton film Three Idiots. Nah, oke. Ini idola gue nih, Amir Khan. Dia belajar tentang mesin. Hmm. Pasti ada spare part-nya, Betul. ya kan? Orang itu selalu
pengertian itu selalu gue butuh pengertian, harus dipanjangin. Ya, deskripsi. Tapi setelah keluar itu diringkasin. Oke. Nih, kenapa gue bilang mesin? Ya kan? Waktu itu ada pertanyaan dari film itu adalah apa arti mesin? Bapak arti mesin apa? Mesin adalah sesuatu yang diciptakan bergerak dan menjadi sumber tenaga. Itu saya. Dia bilang begitu, si mesin adalah alat untuk membantu manusia. Selesai. Simple banget. Simple. Tapi dosennya nggak mau. Dia butuhnya dia akhirnya ada anak lainnya yang menjawab alat untuk manusia dengan partikel gini untuk bergerak untuk membantu manusia dan bla bla blanya lebih detail. Orang itu lebih disukai daripada Amir Khan. Terus? Ya kan. Datanglah Amir Khan. Ya kan. Datang Amir Khan, dia bilang saya lupa ngambil sesuatu. Lupa ngambil apa? Akhirnya Amir Khan ngomong sesuatu tulisan dan kumpulan tulisan untuk merangkum sebuah ilmu atau tesis dan menjadikan pikiran manusia itu bisa transfer ke dalam pikirannya. Panjang amat. Terus dia bilang dosennya, ribet amat lu. Iya, emang apain itu? Buku. Ngapain lu harus jelasin buku itu? Lah, katanya tadi Bapak suruhnya yang ngejelasin yang panjang. Ya, bener-bener. Kalau dikasih yang panjang, nggak mau. Iya, bener juga. Makanya saya bilangin, nah ini perpanjang. Artinya ada semakin kesini, semakin ini. Semakin orang-orang tuh lebih suka tuh bahasa yang satu kata tuh. Nah, iya benar, maksudnya simple aja kan. Simple, ya? Karena itulah podcast ini judulnya satu kata doang. Oh gitu. Spare part. Oh, nggak dua suku kata ya kan? Spare dan part, nggak ya? Jadi gabung. Spare part aja kita gabung. Iya oke. Spare part. Semakin tua, semakin relate dengan kehidupan pekerjaan, semakin dia pengennya tuh singkat, Pak. Makanya itulah ngomong nggak ada otak lu. Tapi ada yang semakin tua semakin aneh semakin panjang. Apa, Pak? Ayo, coba Anda pikirkan dulu. Semakin panjang. Apa? Orang kalau berpikir udah tua nih ya, tua, harusnya kan simpel aja kayak Anda bilang tadi kan. Udah kata-katanya sebentar, 2 suku kata, 3 suku kata. Tapi ada yang saat ini makin lama makin panjang, makin tua makin panjang. Naskah? Bukan. Undang-undang? Bukan. Hukum? Relatif. Oh iya, relatif. Relatif. Utang negara. Oh itu mah bukan panjang. Makin banyak kan? Panjang juga kan? Besar, Pak. Utang negara makin besar. Kalau bicara besar, pasti kan hitungannya pinjamannya makin lama, makin panjang. Kurun waktunya makin berjangka, betul nggak? Tagihannya yang makin panjang. Iya. Jelas ya? Utang makin besar, tagihan makin panjang. Tapi ya semoga dipakai untuk hal-hal yang lebih baik. Oh, amin. Amin. Kita juga tidak menjaga ke sana, bukan. Ini hanya satu gurauan aja, joke aja. Untuk kesejahteraan rakyat. Nah, semoga bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat ya. Iya. Bermanfaat juga, bukan masalah sejahtera doang, bermanfaat enggak? Iya. Kalau rakyat sejahtera tapi nggak bermanfaat. Bener. Sejahtera doang buat apa kalau nggak buat Diciptakan manfaat? spare part banyak misalkan gitu ya. Kayak Anda kerja di dunia perlaptopan. Iya. Ya. Sekarang tahu sendiri lagi harga lagi gila-gilanya. Bukan gila ini, Pak. Lagi nggak jelas gitu. Nggak wajar ini. Iya. Spare part lagi termasuk spare part. Spare part yang orang taunya misalkan kita anggap aja charger ya, adaptor yang sering rusak tuh adaptor atau baterai ya. Adaptornya aja ya sering rusak. Dulu bisa 150.000 sampai 200.000. Sekarang 300-an ribu sampai 400.000. Itu boleh dibilang naiknya nggak signifikan. Maksudnya naiknya itu tidak berarti cuma beda ratusan ribu atau puluhan ribu doang. Ya. Nah, kalau laptopnya unitnya sendiri bisa sampai 2 jutaan loh. 2 juta sampai 3 jutaan loh. Betul nggak? Kalau saya bilang berpikir ke sini sekarang, spare part itu kan makin kesini. Seperti podcast saya yang lalu, ini mungkin ada penguasa dan pengusaha yang bermain di sini. Iya. Logikanya. Analisa Anda gimana? Logikanya gini loh, seharusnya spare part pas penemuan itu mahal. Betul. Tapi kan kesinian tuh harusnya semakin murah dong. Kan diproduksi massal. Iya, diproduksi massal makanya murah. Betul. Waktu munculnya micro SD pertama kali, saya ingat sekali saya waktu kuliah. Itu mahal, Pak. Bahkan yang untuk ukuran 1 giga atau setengah giga.
itu mahal diperkenalkan, tapi makin kesini kan makin murah. Tapi yang gue bilangin, kenapa sekarang di tengah pandemi ini kok kayak naiknya juga nggak wajar gitu. Dan itu gue nggak tahu ya, maksudnya. Saya pernah ada punya ini kewajaran atau tidak wajarnya dan tergantung pola pikir kita lagi ya, manusianya ya. Saya punya user, maksudnya customer saya langganan. Boleh dibilang orang ekonominya bagus. Ya, oke. Tahu-tahu dia datang ke tempat saya, bawa laptopnya. Laptopnya itu laptop mahal. Dia bilang dulu belinya aja tuh sekitar 19-20 juta. Oke. Dan saya lihat lagi track record atau manufacturingnya, ternyata tuh laptop tahun 98. Apa? Tahun 98 tuh laptop. Laptop tahun 98? Enggak. Laptop? Tahun 98 tuh ada laptopnya. Gede banget berarti ya? Ya, dia bilang gede enggak, dia bilang enggak yang gede. Alienware kalau nggak salah. Nah, dia pengen bukan mengadali, maksudnya bagaimana caranya di laptop jadi nyala. Karena laptop itu sudah mati, sudah tidak ada mampu lagi bekerja karena satu dari softwarenya, Windowsnya sudah XP, udah nggak ada lagi. RAM-nya pun masih setengah giga. Terus harddisknya juga ya Allah masih berapa belas giga, belum puluhan giga loh. Maksudnya dah. Jadi boleh dibilang kalau dia berpikirnya gini, ini laptop mahal. Ya, dulu. Dia beli segitu. Kalau logika saya dengan harga dulu belasan juta, 20 juta dia dulu beli dengan kurs yang dolar yang dulunya paling berapa ribu doang. Kalau dia beli dengan harga yang sekarang mungkin dia lebih bagus lagi dapatnya. Tapi ada orang yang berpikirnya gini, ini kenang-kenangan, saya harus bisa hidupin, kalau nggak dihidupin dimatiin aja. Sampai saya dijual second pun nggak ada yang mau beli Pak, sampai saya bilang begitu. Tapi dia bilang ya udah biarin aja sampai usang. Ada orang yang begitu. Sampai usang. Ya, karena itu tadi ya, karena kecenderungan permasalahannya bukan masalah spare part. Spare partnya sudah tidak ada. Iya, udah tidak diproduksi. Dan tidak mumpuni dan discontinue ya kita nyebutnya. Dan tidak relevan lagi, relevansi lagi dengan produk yang tahun dulu kan. Iya. Gitu loh. Itu yang saya ini kan. Pernah lagi juga ada contohnya misalkan ada laptop mahal dulu 16 jutaan. Ya. Dulunya tahun berapa nih? 2006 2007. Oke, 2006. Ya itu 16 juta 18 juta wajar pada saat itu, tapi kan mahal pada saat itu. Mahal. Laptop canggih walaupun tebalnya nauzubillah. Ya. Gitu kan. Nah, begitu sekarang cari laptop lagi, udah cari aja laptop yang kalau menurut saya second aja, secondnya berapa? Di bawah sejuta. Menurut Anda gimana? Sedih, Pak. Maksud gua kan minimal lu pernah beli laptop sebelumnya dong. Ya? Beli laptopnya kalau dulunya cuma 2-3 juta, saya wajar dan nyarinya cuma sejuta. Dia dulu beli 18 juta, 16 juta, 18 juta. Iya. Nggak masalah pada saat itu. Dia nggak sekarang nyari laptop lagi karena udah hopeless gitu ya. Iya. Nyarinya kalau bisa di bawah sejuta. Ada kadang-kadang pola pikir yang seperti itu ada. 16 juta 15 tahun yang lalu, itu kan nilainya lebih besar daripada 15 juta sekarang kan. Betul. Yang jadi masalahnya adalah dan kualitasnya barangnya juga kan zaman itu ya segitu aja, terbatas kapasitas harganya. UMR tahun 2006 berapa sih? Saya masih sekolah sih, saya nggak tahu. UMR 2006 berapa? 2006 kira-kira di bawah sejuta. Berarti kan bisa kan dia beli laptop 15 juta lah. Nah. Taruhlah UMR sejuta, berarti kan dia harus 15 bulan ngumpulin dari UMR. Iya. Sekarang kan UMR udah 3-4 juta nih Jabodetabek nih. Range-nya 4, sampai 5 juta. Iyalah. 4 lah taruhlah. Masa lu nyaris cuma 1/4 dari UMR? Nah, lucunya di situ. Ya iya bukan dong. masalah tingkat kemampuan dia tidak membeli lagi, tapi satu mungkin gini, tingkat dia tidak mengerti dengan nilai itu barang elektronik ya pada zamannya dulu dan sekarang. Nilai, kita bicara nilainya ya. Iya. Bukan harganya. Yang kedua, dia tidak wawasan dia tentang per laptopan itu dia tidak menguasai lagi. Iya, tentang IT-nya habis tuh. Dia memang buta. Jadi berpikirnya kolot aja. Udahlah, yang penting nggak usah nyala aja. Percuma beli mahal-mahal gitu. Nah, kalau percuma kenapa nggak dari dulu lo beli murah kan gitu? Iyalah. Pak, menurut saya beli mahal itu nggak ada yang percuma, Pak. Zaman dulu mungkin orang beli laptop mahal itu karena butuh, bukan gaya style kan. Tapi kalau sekarang kan sama aja, ada yang butuh, ada yang lifestyle, tinggal pilih. Gue sempat beberapa kali lihat channel YouTube ya, channel YouTube. Gue nggak tahu nih fenomena apa ya. Gue hidup dan kita berdua hidup di dunia laptop. Ya.
Yang jadi masalahnya adalah kenapa orang pelit banget ngeluarin duit buat beli laptop, tapi Ketimbang royal banget buat kalau beli handphone. Ini segmennya beda. Iya. Kembali ke lifestyle. Itu Iya, lifestyle oke. namanya. Pindah kembali ke lifestyle. Jadi begini Mas, Kenapa menurut Bapak? itu tadi lifestyle. Heeh. Mereka berpikir kalau laptop itu sifat kerjanya itu hanya konstan. Dia Oke. hanya di tempat aja dan pada butuhnya aja dikerjain. Oke. Padahal kapasitas dan multitaskingnya lebih banyak loh Mm-mm. dibandingin handphone. Mm-mm. Tapi kalau handphone, orang kita tuh kebanyakan istilah kasarnya zaman-zaman saya tuh bicaranya nyebutin mejeng. Pamer. Oke. Kalau kita tiap 6 bulan sekali update, ganti. Nah, Dan saya yakin dari semua orang yang beli itu, belum tentu semuanya itu dipakai kapasitas tool handphone. iya. Betul nggak? Benar. Pasti. Ya. Dan dia sanggup bela-belain beli handphone. Saya pernah juga di kayak gitu. Heeh. Beli handphone dari, kalau nggak salah itu zaman itu dia beli handphone iPhone 8 ya. Saat itu yang Saat baru itu. keluar. Tapi begitu dia beli laptop buat anaknya, apa ya, Core i3 VGA kalau nggak salah dulu Asus itu nawarnya cuma bener-bener sadis. Saya nggak tahu tuh cara pola pikir mereka. Enggak, bagi gue tuh Heran, handphone itu bela-belain dong, sampai iPhone 8 dia bisa beli dengan stylenya pamer gitu. Heeh. Tapi begitu laptop, nauzubillah min dzalik dah, ngomongnya caranya nawarnya sadis, kayak nawar cabe gitu. Enggak, yang lo kan logikanya ya, laptop itu buat kerjaan. Oh iya, Kerjaan itu akan menghasilkan duit ke lo. kalau kita pikir gitu. Iya dong. Iya, gua ngerti handphone juga buat pekerjaan. Pekerjaan juga gini. Tapi kan minimal gua nggak minta laptop itu dilebihin lah dari harga lo beli handphone. Iya. Gua pengennya setara aja deh. Ini masa setara kan udah canggih banget kan? Setara aja deh. Iya. Maksud gua adalah lo kalau beli laptop kenapa sih nggak royal? Tapi kalau Betul. beli handphone loyal. Padahal handphone ntar dipakainya itu kadang-kadang cuma setahun 2 tahun. Iya, mending Mas. Iya. Ada yang nggak sampai setahun ganti lagi gaya hidup. Iya. Kan Tapi gila- kalau laptop, Gila laptop Masya Allah. bertahun-tahun sampai spare partnya beli. Gila bener. Selagi masih bisa dibetulin. Padahal pada astagfirullah. Udah Gua- mengenaskan loh padahal. Gue juga ketemu kondisinya saya sama pernah lihat. user kaya pak, Nah, handphonenya mahal. Nah. Waktu itu gue ngerjain laptopnya tuh tahun 2014. Laptopnya itu keluaran tahun 2002. Gila. Gila. 2002 ya? 2002 tuh. Pokoknya zaman Windows 7 belum digagas. Belum. Nih kantor Windows nih belum. Gue pengen bikin Itu Windows 2002 nih. antara XP atau Vista ya? XP. udah. XP. Tapi bawaannya Tapi udah lewat Windows 2000 udah lewat ya? enggak, tapi bawaannya tuh Windows 2000. 2000 lagi. Windows Millennium. Millennium ya. Windows 2000 Luar biasa. udah di-upgrade jadi XP. Iya kan? Gue ngerjain tahun 2014. 12 tahun berjalan. Maksud gue gini adalah iya gue ngerti ini bisa dipakai. Kembali lagi kan? Ya kan? Tapi kan nggak mumpuni Iya. kinerjanya, spare partnya. Tapi kalau lo mundurin, bukankah Nokia 6600 juga keluaran tahun 2002? Oke, Tahun 2014 juga masih bisa dipakai. Betul. Kenapa lo nggak pakai itu? Nggak pakai itu. Kita balikin misalnya. Kita balikin aja. Nah. Kenapa lo nggak pakai itu? Iya. Bisa sama-sama fungsi bisa ya. Bisa Jadi buat sama-sama komputer, buat fungsi, ngetik. bisa telepon. Telepon buat telepon. Telepon, SMS. Iya. Apa karena ada WA? Apa karena ada aplikasi lain? Tapi kan ketika laptop lo itu diinstal aplikasi lain yang lebih berat, Nggak support. nggak support juga. Harusnya ngerti ke situ. Harusnya kan ngerti kan? Rules-nya handphone, tablet, laptop tuh Apapun sama. bentuknya iya sama. Sama. Begitu Cuma juga dengan segmented-nya berbeda Ya. dan fungsinya itu lebih iya, berbeda. Sudah yang masanya sudah tidak ada, harusnya jangan dipertahankan. Beda dengan mesin otomotif ya. Iya. Mesin otomotif makin langka, mungkin mereka bilang wah makin senil atau antik. Iya, makanya gitu. oke. Tapi kalau elektronik khususnya gadget kayaknya nggak ada deh istilah kayak gitu Enggak, antik. kalau elektronik beberapa teman saya juga ada pak yang ini Apa tuh? suka handphone tua, tapi Oke, nggak dipakai. Tapi nggak dipakai. Kolektor Iya, kan? kolektor. Kolektor aja. Nah ini kan kalau udah itu kan ironisnya ya. Ironisnya orang khususnya di Indonesia itu khususnya di Bekasi itu segmen pasarnya begitu. Mereka bela-belain kalau untuk handphone atau apa buat gaya tuh oke. Iya. Mahal terus diupdate terus. Ah. Tapi begitu udah ketemu dengan laptop
Jadi dia kalau bisa beli laptop sekali, maaf ya, belum tentu mahal. Buat beberapa tahun iya, gitu. Kalau bisa dia bisa 10 tahun sampai mati deh kalau bisa. Iya. Bingung saya. Itu yang sampai terjadi saat ini. Dan mereka yang lebih parahnya lagi, mereka itu tahu belinya tapi mereka nggak tahu spare partnya. Saya pernah ada tanya, Mas, ini laptop saya kenapa ya pencetannya nggak berfungsi? Bahasanya pencetan. Saya ada pencetan gimana ya Pak? Pencetan loh ngomongnya. Oke, lanjut. Ya. Pencetan gimana Pak? Udah dia WA, ditunjukin tuh sama dia. Oh itu Pak, itu tombol power Pak. Bilangnya gitu enak. Ini pencetan. Saya tadi mikirnya keyboard loh. Saya juga pikirnya keyboard karena sesuatu yang dipencet. Iya. Pencetan. Keyboard berarti. Itu tombol power Pak. Saya bilang. Oke. Oh, iya. Nah logikanya begitu dia datang orangnya, dia tuh pakai handphonenya canggih. Ya oke. Yang buatan Korea itulah. Seri S-nya udah seri tinggi lah. Udah Buatan. seri 2 digit tuh. Buatan Korea. Nah, handphone Yang ini buatan kali ya, Korea. Pak? Oh iya. Promosi lagi lah ya. Ya, buatan Korea serinya seri S yang 2 digit. Oh. Udah mahal dong. Bukan seri S yang 1 digit Iya, ya, bukan 2 digit ya. Ya, kita tahu lah harganya. Apa? Tapi lucu begitu dia ngomongin gitu, iya pencetan ini Mas, nggak bisa ini. Dan tahu begitu dibawa tuh laptopnya tahun berapa? Ini berapa tahun? Oh ya, 2 digit Itu berarti 2016. Orangnya usernya 2016 datang ke saya. 2018. 2018 seri S belum ada yang 2 digit, Pak. Berarti 2000? Udah dong. S10? 2020. 2020. Ah iya, 2020 berarti. Ya, S20. S20? Iya, S20. 2020. 2020. Nah, itu tahu laptopnya tahun berapa? Nggak mungkin zaman Orde Baru kan? Iya, enggak mungkin. Tahun berapa? 2002 kali, sama kayak usia. 2001. Oh, di bawah dikit ya. Ya. 2001 ada webcam ya, Pak? Nggak ada dong? Nggak ada. Bentuknya kayak koper, Mas. Apa? Kayak koper. Oh iya, gue pernah lihat di internet tuh, gue pernah lihat. Yang bukannya dia nggak bisa begitu, dia kunci. Iya, dikunci ya. Berat, Mas. Oh iya, berat itu, Pak. Itu sama anak orok juga beratan itu, Beratan Pak. itu? Heeh. Iya. Makanya saya bilang, ini saya bingung aja gitu mau menjelaskannya dia. Pencetan ngomongnya. Dan nggak mungkin dong dia punya barang itu dari manufakturnya tahun segitu sampai dia pakai itu, masa dia nggak tahu itu istilah namanya ini tombol power. Iyalah, nggak mungkin lah. Ya. Pencetan. Di handphonenya juga ada pencetan, Pak. Ya sebetulnya tombol ada. power ya. Oh ini kan, iya bilang aja gitu. Oh iya, buat tombol powernya nggak bisa nyala. Itu ada orang kayak gitu, Mas. Kenapa bisa begitu ya, kata gue? Ada lagi hal menarik. Nah, Ini sedikit agak melenceng. oke. Ngomongin spare part. Oke. Ya. Waktu itu ketika itu datang bapak-bapak. Oke. Toko Bapak-bapak saya. melulu emang tuh. Emang yang bener-bener. datang tuh bapak-bapak. Bapak-bapak. Toko saya. Oke. Ucuk-ucuk bawa laptop. Sebut aja Acer laptopnya pada saat itu. Ya. Mas, boleh bisa dicek nggak laptop saya? Oh ya Pak, bisa dibantu. Kenapa Pak? Laptop saya mati nih Mas. Tahu kenapa? Saya nyalahin. Oh mohon maaf Pak, nggak bisa nyala nih. Boleh pinjam chargernya Pak? Betul dong, adaptornya. Dikasih lah adaptornya dia. Anda tahu kondisinya adaptornya? Wah, remuk nih kayaknya. Enggak, di selotip pakai plakban hitam. Yang model buat listrik tuh. Iya, mengakali listrik supaya tidak keluar-keluar kan. Dia di plakban tuh. Dalam hati saya nih laptop cacat tapi berdarah, apa parah, apa patah tulang gitu di plakban. Dengan saya tidak beresiko sesuai SOP. Iya. Kalau yang tidak ada kondisi tidak layak, saya mendingan cari suku cadang yang lain. Iya. Saya coba untuk nyalain. Dia tersinggung. Mas mau kemana? Oh sebentar Pak, mohon maaf Pak. Apa Bapak punya charger lain? Loh kan chargernya bawanya ini. Iya maksud saya kondisinya kayak gini Pak. Kenapa? Enggak masalah kok, saya di rumah. Enggak Pak, saya sesuai. Saya ngomong apa adanya. Sebentar ya Pak ya, saya cari dulu suku cadangnya. Dia nggak terima. Udah pakai ini aja, apa susahnya sih, masalah kok, orang saya nggak masalah.
sampai dia bawa-bawa titel gelarnya dia. Saya sarjana elektro loh mas. Oke. Oke pak, baik. Oke. Gitu. Kalau saya terus terang aja saya nggak berani pak, karena biasanya takutnya ada apa-apa kan kita nanti kena kesalahan. Oke. Mana kabel powernya kamu? Dia bilang gitu. Dan langsung naik darah tuh, kena daya intonasinya tinggi. Pencet, colokin lah kabel Iya. powernya itu dan colokin dia ke stop kontak. Iya. Apa yang terjadi? Apa? Meleduk. Meleduk tuh, casan. casan plus laptopnya. Bau gosong dari keyboardnya itu. Bau gosong kebakar. Keluar asap. Dengan ekspresi saya, yang lucunya lagi dia nanya mas saya, loh kenapa begitu mas? Pertanyaannya, Kan ini elektro. kenapa begitu mas? Lah harusnya saya nanya pak, kenapa begitu pak? Kan bapak yang nyolokin sendiri, bapak yang Iya. nyalain, bapak meyakinkan. Konsleting listrik. Ya bagus ke dalam hati saya, kan lo sarjana elektro, saya gituin aja mas. Dalam hati saya cuma ngomong Bagusnya sekring bapak nggak turun tuh toko ya. turun sampai saya panggil teknisi maintenance bawah untuk nyalain lagi dari atas langit-langit kan, dari Oh, pusat iya. dari sentral kan, nggak bukan dari MCB-nya. Turun, Iya. luar biasa nggak? Turun dengan tidak mengucapkan salam apa-apa, tinggal tutup itu laptopnya, dia gulung adaptornya, udah jalan melengos gitu aja. Ya terima kasih bapak atas waktunya, saya gitu. Langsung main-main dengan spare part. Bukan, maksud gue spare part itu pasti ada umur. Satu, yang kedua itu kan dalam arti mohon maaf ya, ini Rusak, sekedar informasi ya. Yang namanya baterai, adaptor itu kan dia bukan sistem baut. Dia Iya. kan dipres, cetakan mas, tidak bisa dibuka. Itu yang saya lihat, itu namanya di black sama dia. Mungkin gulungannya ada yang putus atau apanya, kabelnya, sama dia di plakban. Luar biasa loh. Kayak. Buat Dia bela-belain itu untuk mengakali dengan berdalih dia sarjana elektro demi uang 100 sampai 200 ribu paling mahal itu adaptor, tapi resikonya kayak gitu. Saya udah curiga gitu, awal udah curiga. Buat sih nggak masalah. Gue juga pernah mengakali sesuatu hal. Tapi itu ditanggung resiko sendiri. Nah iya, betul. Jangan bawa kebijakan orang lain. Mas pakai ini aja, ini bagus. Iya memaksa gitu. Soalnya Saya beberapa curiga. kali user gue datang, Nah, casannya juga casannya langsung Mengkhawatirkan. steker pak, langsung steker. wah itu bahaya tuh. Itu bahaya tuh. Ini kan begini ya biar colokannya. Dia udah begini pak, nge-X kakinya. Ya. Ya, dia kurang kalsium Kurang kayaknya. kalsium. Ya, Kurang ya, ya. kalsium udah Ya, begini. ya, ya. Ya gue kan nggak mau kan gue lebarin begini-gini Betul. dong. Gini-gini ya. Patah. Nggak patah, tapi pas dicuncep juga nggak bisa ini gara-gara kesempitan. Nah, Ya itu udah nggak wajar kan? Udah nggak wajar. Ya Betul. udah, saya pakai casan lain. Betul. Saya ngomongin sama Iya, usernya. solusinya gitu. Mas, Mbak waktu itu. Oh, Mbak. Mbak, ini kayaknya casannya perlu ganti soalnya colokannya udah nge-X. Iya. Saya nggak masalah, saya cuma bilang Masih tahu doang, ganti. saran. Iya. Saya nggak bukan suruh beli. Saya nggak suruh gantinya sama saya juga. Lu Iya. beli lain Itu asumsi orang kadang-kadang suka salahnya di situ kalau masalah Iya. spare part. Lu beli yang di luar Bukan gini enteng. silakan, Betul. nggak masalah. Betul. Tapi akhirnya gimana tuh? Akhirnya User Mas waktu itu dia masih memaksakan. Ah, Dia narik-narik, dia narik-narik sendiri di rumah. Tahu-tahu laporannya patah udah. Akhirnya patah. selesai. Mbak, Mas patah ini. Kelihatan kabelnya nggak? Kelihatan. Jangan Mbak, takut konslet. Ya nggak masalah, adaptornya rusak. Kalau yang mobonya yang mobilnya meledup, rusak, ya itu kejadian. Yang user saya tadi itu. Keluar asap, Mas. Iya. Dan konslet itu saya MCB toko itu langsung turun. Itu luar biasa tuh. itu orang. adaptor Pak. Itu adaptor Ya. baterai itu masih luar. Itu masih menurut gue part luar Oke. yang tidak akan mempengaruhi kinerja. Bukan mempengaruhi kinerja, mempengaruhi fungsi. Fungsi dong. Kalau Kalau bisa ki- beroperasional. Iya. Beroperasional. Ketika saya ngasih saran mempengaruhi kinerja, itu kadang-kadang orang menyepelekan. Dan itu yang terjadi biasanya pada storage. Hard disk. Ya, hard disk. Ya, ya. Ketemu user, Mbak. Udah, ngalamin gimana? Pengalamannya Ketemu user, Mbak nyala laptopnya, lemot banget. gimana? Saya pakai HDD Sentinel kan. Oke. 10%. Oke. Udah habis. jelas dong. Udah jelas. Dari situ indikatornya nyala. Rusak. Kan? Pak, rusaknya segini. Rusak nih Mbak nih. Saya bilangin, cepet ganti. Data saya tarik sekarang. Ganti, terserah. Maksudnya mau pakai hard disk sampai SSD, terserah. Yang Bukan penting tidak ganti. komersil ya, kita ngasih Iya, tahu yang doang. penting narik datanya aja. Betul. Akhirnya dia nggak usah nginstal aja. Nginstal gue install. Lemot nih, bisa 3 jam Pak nginstal Windows Pak. Kondisinya udah 10%, gila. Iya, install Windows 3. Gimana runningnya itu?
3 jam baru nginstal. Wah, gue lama nih katanya. Udah akhirnya nih bisa nginstal tapi lemot banget tetap, Mbak. Oke. Ya udahlah, yang penting bisa dipakai. Kadang-kadang tuh orang user Iya, menggampangkan. yang penting bisa dipakai Bisa gitu loh. dipakai. Maksud gua Kalau dipakainya cuma 1-2 hari doang, gimana ya? Iya. Nggak mikir ya. Kan repot lo lagi, tambah biaya lagi, tambah waktu lo lagi. takutnya di hard disk itu ada data penting yang gua bilang masih hidup. Betul. Ternyata 1 bulan kemudian dia bilang, Mas, ini laptop kok nggak muncul Windows ya? Hard disk ya, Mbak. Waduh, data saya hilang dong. Pasti, Mbak. Aduh, capek banget. Itu padahal udah di warning tuh. Udah warning. Ini cepet pindahin, Mbak. Ini saya mindahin datanya aja lama nanti nih. Apa dia mungkin nggak ngerti bahasa Indonesia kali, Mas? Anda mesti pakai bahasa tubuh ya, gitu. Wah, nggak enak, Pak. Oh, nggak enak? Kalau saya masih pakai Kan dia bahasa... nggak jelas. Soalnya Mas, wanita, Pak. Kalau pakai bahasa tubuh kan nggak enak saya, Pak. Yang ngerti, tapi pakai bahasa Indonesia nggak ngerti. Pakai bahasa Inggris mungkin lebih lagi kan. Bahasa Inggris saya yang nggak ngerti. Oh iya, Pak. Andanya yang nggak ngerti. Iya. Tapi maksudnya gini, kita kan sudah menjelaskan itu dan harusnya udah siaga berapa tuh? Udah siaga 3, siaga 4 harusnya udah ngerti gitu. Udah warning, harusnya udah ngungsi malah. Udah ngungsi istilah kasarnya. Datanya udah ngungsi tuh. Iya, bagi yang kebanjiran itu lagi Iya. kita ngomongin ke situ lagi kan. Iya, kalau udah sesuatu yang udah darurat itu jangan disepelekan. Iya, ketika datanya itu hilang selesai kan? Selesai. Iya. Masalahnya bukan cuma selesai datanya hilang, takutnya karir lo yang selesai. Nah, Studi lo yang selesai. gara-gara gitu ada orang yang nggak bisa skripsi, Iya. hilang semua. Skripsi hilang, karir aja bisa hilang gara-gara datanya mungkin penting. Iya. Karena kadang-kadang isi di dalam storage itu lebih mahal daripada Laptopnya. laptopnya. Ada laptopnya, benar. Itu kan penawarannya ada juga yang pakai jabatan loh. Iya. Ada. Masalahnya kan di situ. Ada. Benar. Makanya menurut gua yang gua bilangin cuma satu, Pak. Apa? Kenapa tuh orang tuh nggak ngerti soal data-datanya sendiri deh? Lo belajar ngerti data-data lo sendiri dah. Ya itu tadi. Jadi mereka memakai ini kita bukan mendiskriminatkan laptop ya, ketimbang handphone ya. Handphone selama-lamanya orang pasti minimal sejam atau setengah jam atau 10 menit atau mungkin semenit sekali pasti ngeliat handphone. Pasti. Kayak orang sindrom gitu kan Iya. kalau handphone. Iya. Betul nggak? Saya juga ngelakuin seperti itu kan. Iya, ditambah lagi aplikasinya banyak kan, yang TikTok-an lah, yang ini Iya. yang itu. Tapi giliran laptop dari hal yang termurah sampai yang termahal, orang nggak peduli loh. Iya, kadang-kadang saya Begitu udah nggak bisa nyala, baru panik. itu masih mending, Pak. Kadang-kadang saya cuma perkara sepele, Nah. tapi debunya nggak sepele, Pak. Oh iya, Masya Allah tuh pernah lihat ya. Itu bener loh. Debunya bener-bener tebel banget ya. Wah, bukan tebel, Pak, itu buset. Ini debu apa daki nih? Gue udah nggak bisa bedain. Ini debu apa daki nih kata gue. Maksud gue separah-parahnya Minimal sayang, handphone. peduli ya. Separah-parahnya handphone. Nggak mungkin debuan ya. Nggak mungkin debuan, nggak mungkin dakian. Dakian, ini ya? daki banget, Pak. Bahkan pernah saya sama teman saya tuh, teman saya kan kerja di service center juga ya. Dia pernah buka laptop, Pak. Pas dibuka, Pak, baunya aromanya nggak enak tuh. Apaan? Sarang semut doang. Allahu Akbar. Sarang semut sama Sarang semut bisa masuk. masuk, Pak. Sama tikus kecil gitu. Ih. Mati. Iya loh. Amit-amit. Itu makanya di mana tuh orang ya? Wah, gua nggak tahu. Mungkin dia pakai laptop digorong-gorong, Pak. Bisa aja. Gua mau Bisa jadi. Gua mau pakai laptop mau online lah. Di mana? Digorong-gorong. Nggak ngerti gua bener. Iya. Nggak, itu kenapa tikus kecil itu bisa Bisa masuk gitu. Gue curiganya emang ada tempat Tempat? kecil gitu. Soalnya dia casingnya bolong. Ada yang pecah, bolong. Maksud gue ya bolong sebolongnya gitu, ngambil tikus gitu ya. Sekira-kiranya juga masa nggak peduli ya? Iya. Ya nggak berasa ya kalau Masa nggak ada berasa? nggak ada rasa tiba-tiba Nggak ada yang bau letak, aneh, letok, letak, iya, letok bunyi gitu aneh, kan. atau bau aneh. Orang Menarik. sarang. Yes. Saya kan dapat laptop second terus. Ya, Ada pernah dapat laptop second, kok Ya. keluar semut terus. Ini kenapa keluar semut terus nih? kata orang gua. keluarnya apa baut atau Iya. apa atau bunyi-bunyi Keluar aneh, semut ya. terus. Kata gua bongkar. Itu laptop apa gula, biang gula. Itu wah gila dakinya, Pak. Itu benar-benar. Itu casing, Pak. Saya nggak pakai koas, Pak, udah. Ember. Saya mesin nih, saya taruh nih. Ini casing nih. Saya pisahin, masukin ember, cemplungin air udah. Rendem. Udah gosok. Gila. Saking kotor ya dakinya. Itu juga masih Itu ada. berapa tahun tuh, Mas? Tahu, lihat mana fotonya.
manufacturingnya 2008. Terus kata Proses itunya, servisnya? waktu itu saya ngangkat second. Ya, tahun berapa? Ya 2020. 12 tahun. Itu Wah, luar biasa. itu karat-karatnya itu kan laptop itu nggak cuma plastik doang ya. Betul. Di dalamnya ada heatsink, ada aluminium, ada besi. kuningan, kuningan. Iya. Nah, itu di besi-besi dan aluminiumnya itu karat-karatnya itu, Pak. Udah pulau begitu tuh. Astagfirullah. Buset. Luar biasa ya. Itu wah gila nih. Gue takutnya ini laptop udah dipakai berapa tahun ya? Udah berapa tangan tuh, saya kali gitu juga kan? Iya. Dan gue gini yang untung nggak konslet loh. Iya, Bener. hebat ya. Tikus aja mati tuh di situ. Iya loh. Apalagi harapan. Tikus saya mati loh, apalagi harapan loh. Padahal di Bekasi ini harapan banyak ya. Iya, harapan banyak. Harapan Jaya, harapan baru, harapan indah, harapan yang tak pasti. Iya, Taman Harapan Baru. Iya. Ama yang paling parah Pak, udah berharap, tapi yang diberharapin nggak punya harapan. Punya harapan. Percuma. Itu sakit tuh. Itu sakit hati lagi tuh. Iya. Nah, gara-gara spare part tuh. Iya, gara-gara spare part nih harapan ini bakal disinggung. Melebar kita ya, bagus ya. Gue bilang disclaimer. Iya. Ini gara-gara spare part. Kita ngomongin spare part. Kita memang di-treat akan lurus, Pak. Tapi yakinlah bahwa pikiran berdua kita nih nggak bakal lurus. Yakin saya, Pak. Yakinlah bahwa pikiran kita berdua tuh nggak ada yang lurus. Iya, kita mau bicara apa adanya, yang mengalir dengan apa adanya, tapi masing-masing punya wawasan yang berbeda. Ya nyimpang. Gitu aja. Kita mau lurus mau gimana? Orang pendapat kita kan beda-beda. Iya, pendapat beda-beda, pengalaman beda-beda. Kan? Dan sakit hati juga beda-beda lagi ya. Iya, sakit hati beda. Apalagi usia, Pak. Ya, usia juga beda. Nggak kesono juga nih. Ini nggak usah kesono nih. Oh. Iya nih, ini urusannya gara-gara spare part jadi hubungannya fisik nih ntar. Soalnya usia itu menentukan garis politik. Nah, menarik nih. Iya. Ini menarik nih. Apa urusannya usia ke garis politik? Karena usia kayak saya, ya, usia masih 30 lebih dikit. Ya. Itu saya juga di atas 30 saya. Iya, tapi kan 30 banyak. Iya, 30 20 tahun lalu kan gitu. Masalahnya saya tuh cuma sedikit banget Pak mencicipi orde baru. Kalau Bapak kan panjang. Oh iya. Nah, urusannya dengan politik apa? Karena zaman. Karena politik itu menentukan harga batagor. Oh iya. Termasuk spare part. Iya, suku cadang. Bawa apa? Iya, bumbunya, saus. Batagor ini spare part yang seperti kita singgung di awal, Pak. Iya. Bener. Kenapa saya bilangin gini? Saya waktu kelas 2 SD, saya beli batagor 500 rupiah. Itu dapat seplastik. 500 rupiah? Zaman dulu mungkin gini, pernah dengar nggak ada isu-isu itu yang jenis bakso atau batagor, apa sejenisnya makanan itu mengandung boraks. Tapi kita sehat-sehat aja ya? Iya, kelihatannya. Sehat-sehat aja kita ya? Gue takutnya di tubuh itu sehat, Pak. Nggak tahu jiwanya. Ternyata boraks itu merusak pikiran dan hati. Iya, spare part lagi rusak kan? Spare part lagi. Pikiran sama hati ya. Nggak punya pikiran lu, nggak punya hati. Kalau nggak punya pikiran masih logis, Pak. Nggak punya otak. Nggak punya otak nggak mungkin. Nggak mungkin hidup lah kayak manusia. Nggak mungkin. Dan nggak ada juga cangkok otak, nggak ada ya? Nggak ada, nggak bakal mungkin ya. Nggak bakal berhasil lah otak itu dicangkok ya. Kecuali lo di film Hollywood. Cangkok otak. Iya. Di dunia perfilman itu ya. Iya, gua ngeliat film Hollywood apa ya? Yang kepalanya doang tuh manusia tuh. Tubuhnya robot. Oh iya. Kayak sejenis Robocop juga gitu kan? Iya. Jiwanya doang. Iya, jiwa dia robot. Jadi besi semua kan? Gila, tua banget ya referensinya Robocop ya. Aduh. Umur lagi ya? Gila. Ya, gue tadi pengen nyebutin ini. Transformer paling. Transformer ini. Film apa yang lupa, yang barat, yang cewek itu gue lupa. Oh, itu apa? Tapi kayak sejenis Robocop gitu juga? Iya. Transformasi dia? Iya, jadi ini. Oh, gitu. Kirain Bapak tadi pengen nyebut manusia $6 juta. $6 million man ya? Iya. Itu lebih tua lagi. Lebih tua lagi kan? Itu zaman setahu saya masih SD itu. Iya. Sampai grup legendaris Warkop kan parodi itu. Ikutin, iya. Itu tahun 80-an itu dia bikin itu. Iya loh, bener. $6 million. Dolar, men. Manusia $6 juta. Wah, gila. Ada loh.
Benar, benar, benar. Ini menurut Bapak spare part nih di penghujung akhir nih, kayaknya kita udah panjang nih, penghujung akhir. Oke. Kira-kira kenapa spare part? Dan harapan Bapak spare part ke depan tuh apa? Tentang yang makin mahal-mahal ini loh. Ini kan ada semacam, ya saya lagi ujung-ujungnya konspirasi mungkin. Ini saya ya. Ini dari pikiran saya. Tidak ada barang yang diproduksi secara massal banyak, KW-nya banyak, ya kelas satunya maksudnya yang bagusnya original dan KW-nya pun banyak. Terus udah gitu dijualnya variatif dengan cara apapun, mau online mau offline, namanya spare part. Oke. Betul? Nah, tapi kembali lagi, siapa yang berperan penting dalam pendistribusian atau kebutuhan mengenai spare part ini? Penguasa dan pengusaha lagi. Iya, betul. Itu aja. Tetap ada konspirasi. Kalau kata-kata terakhir gue ini. Gimana? Sekarang gue kata-kata terakhir tuh males lah pakai bahasa yang Asik. yang begini lah. Ya, ini ada ini baru nih kayaknya. Gua pengen bikin kata-kata terakhir adalah digobel. Apa tuh gobel? Gobel, goresannya obel. Oh iya, ada bisa puitis juga ya. Oke. Ada bisa romantis berarti juga. Spare part kita bikin narasi. Oh coba. Ya kan? Boleh, saya mau dengar juga. Oke. Nih ya, gue gini. Oke guys ya, dengerin nih guys. Gua akan mengingatkan kata-kata terakhir dari gua adalah gua kasih judul narasi ini adalah reshuffle spare part. Apa judulnya aja songong ya? Iya. Perishuffle loh. Gila loh. Reshuffle spare part. Ngeri. Ganti. Ya. Setiap part dalam mesin itu punya arti. Rusak tandanya berhenti. Karena setiap komponen tak ada yang abadi. Wah, ngeri. Permintaan datang, impor lagi. Ya. Turun naik, tak usah pikiri. Ya. Ini soal cuan bro, bukan soal hati. Ya. Jangan bicara nurani soal bisnis ini. Iya. Ini memang jelas bukan kebutuhan primer. Ya. Tapi tersier bisa bikin kepala keder. Dari urusan skuter sampai urusan komputer. Ya. Tengah pandemi haruslah pinter. Mantap. Part memang bukan urusan semua rakyat. Betul. Tapi ini faktor tebal timpisnya pantat. Betul. Agar ATM tak berkarat. Ya. Keluh ini supaya sampai ke berpangkat. Ngeri. Harga ini soal kebijakan penguasa. Tapi dampak terjadi untuk pelaku usaha. Nah, Pandemi jangankan buat kaya raya. Bertahan saja sudah luar biasa. amin. Reshuffle spare part. Mantap. Oke. Akhiri aja di ngobel. Ngobel. Episode kali ini spare part di Ngobel. Ngobrolannya Ngobel.